Assalamualaikum, jumpa lagi sama Ibu Enter Mujirayu dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 1. Di kelas 8 ini, materi yang kita pelajari pertama kali adalah mengenai pola bilangan. Nah, di pola bilangan yang kita pelajari antara lain adalah pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Sekarang yang pertama adalah mengenai pola konfigurasi objek. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ada gambar-gambar tertentu, barisan gambar-gambar tertentu yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, polanya itu teratur, maka disebut pola konfigurasi objek. Sekarang coba mari kita perhatikan pola batang-batang korek api yang tersusun seperti berikut ini. Nah, pada gambar pertama, banyaknya korek api adalah 3. Banyaknya korek api yang kedua adalah 5. Yang ketiga adalah 7. Yang keempat adalah 9. Berarti berapa yang kelima? Dan seterusnya. Nah, coba kamu perhatikan bahwa ternyata dari gambar pertama ke gambar kedua bertambah 2. Dari gambar kedua ke gambar ketiga bertambah 2 juga. Dari gambar ketiga ke gambar 4 juga bertambah 2 dan seterusnya. Nah, ternyata kan penambahannya itu teratur kan. Nah, maka gambar tersebut memiliki pola bahwa gambar berikutnya bertambah 2 dan seterusnya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan atau pola tertentu. Nah, keteraturan itu seperti apa? Bisa saja mereka ditambah, bertambahnya itu teratur, atau enggak berkurangnya itu teratur, atau enggak itu dikali secara teratur, atau dibagi secara teratur, dan seterusnya. Nah, sekarang ada barisan-barisan bilangan khusus dan dengan pola-polanya. Yang pertama adalah barisan bilangan asli. Tentunya kalian tahu kan bilangan asli itu dimulai dari berapa? Bilangan asli mulai dari mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ingat, bilangan asli mulai dari mana? Dari 1. Kemudian barisan bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya juga ada namanya barisan bilangan genap. Tentunya kalian tahu kan kalau bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kalau ditunjukkan dengan konfigurasi objek gambar seperti itu. Gambar pertama 2, gambar kedua 4, gambar ketiga 6, dan seterusnya. Nah, tentunya nanti kalau misalnya kalian disuruh melanjutkan, harus bisa ya kalau misalkan sesuai dengan gambar. Kemudian berikutnya yang barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga mulai dari 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menentukan barisan bilangan segitiga? Dilihat itu dari gambar. Tinggal melihat polanya seperti apa. Nah, gambar pertama 1 bola. Gambar kedua 3 bola. Gambar ke 3 ada 6 bola. Bagaimana cara menambahkannya? Kalian bisa melanjutkan atau mencermati gambarnya. Kemudian ada juga barisan bilangan persegi panjang. Nah, kalau dilihat dari gambar tuh, gambar pertama ada 2. Ya, ada 2 noktah. Gambar kedua ada 6, gambar ketiga ada 12, gambar keempat 20. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kamu lihat itu. Oh, ternyata gambar pertama itu mendatarnya 1. Mendatarnya ada 2, ke atasnya 1. Berarti 1 kali 2. Gambar berikutnya ke kanannya ada berapa itu? 3. Ke atasnya 2, berarti 2 kali 3. Gambar ketiga ke kanannya 4, ke atasnya 3. Berarti 3 kali 4. Dan seterusnya. Berarti nanti kalau gambar ke 20 bagaimana? Ya, tinggal lihat pola gambarnya itu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pola barisan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu yang mana sih? Bilangan kuadrat berarti kan perkalian bilangan itu sendiri kan? 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Berarti gambar pertama ada 1, gambar kedua ada 4, gambar ketiga ada 9. Berikutnya ada barisan bilangan yang istimewa, namanya barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, beberapa sifat
barisan bilangan pada segitiga Paskal sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris itu diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Dan yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan diagonal pertama adalah 1, 1, 1, 1, berarti bilangan konstan. Diagonal kedua 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, diagonal ketiga adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Barisan bilangan segitiga. Nah, nanti untuk lebih mudahnya, Ibu jelaskan langsung nanti pas waktu pertemuan Meet ya. Adapun contoh soal mengenai konfigurasi objek seperti berikut. Perhatikan gambar ya. Oh, gambar pertama ada 1. Gambar kedua ada 4 bulatan. Gambar ketiga ada 7 bulatan. Gambar keempat ada 10 bulatan. Nah, yang ditanyakan adalah ada berapa bulatan pada gambar yang ke-18. Nah, tentunya nanti kalian bisa menemukan caranya ya dengan melanjutkan gambarnya, bisa juga dengan melihat polanya ya, seperti itu. Jadi kalian yang menentukan sendiri bagaimana pola untuk mendapatkan pada gambar ke-18 itu ada berapa bola. Kalau tadi kita sudah bisa menentukan bagaimana pola dari suatu gambar, nah sekarang kita lanjutkan dengan pola dari barisan bilangan tertentu. Nah, bagaimana cara? Sebelum kita menentukan lanjutan dari suatu barisan bilangan, nah sebaiknya Ibu perkenalkan dulu istilah-istilah yang digunakan pada barisan bilangan. Nah, biasanya ada yang namanya suku. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Maksudnya apa sih? Oh, suku ke-1 itu adalah bilangan yang pertama. Suku kedua itu adalah bilangan yang kedua. Suku ketiga adalah bilangan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanya adalah suku ke N, berarti yaitu disebut suku ke N. Nah, lambang dari suatu suku itu dituliskan dengan huruf U besar. Seperti itu ya. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Nah, barisan bilangan bisa diperoleh dengan cara menambah, mengurang, mengali, membagi, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah barisan dengan aturan ditambah. Ditambah ini bisa saja yang disebut barisan bertingkat 1, barisan bertingkat 2, barisan bertingkat 3, dan seterusnya. Nah, paling banter biasanya cuma barisan bertingkat 3. Apa sih maksudnya bertingkat 1, bertingkat 2, bertingkat 3? Nah, kalau bertingkat 1, pada penambahan pertama itu sudah teratur. Nah, kalau pada bertingkat 2, keteraturan itu dilihat dari penambahan tingkat yang kedua. Kalau barisan bertingkat 3, keteraturannya itu terlihat pada waktu penambahan yang tingkat yang ketiga. Seperti itu. Nah, contoh nyatanya ada di slide tersebut ya. Kamu perhatikan baik-baik itu bagaimana sih kok bisa bertingkat 1, bertingkat 2, bertingkat 3 gitu ya. Aturan berikutnya adalah barisan dengan cara dikali ya. Perhatikan berikut. Dari 3, 6, 12, 24. Nah, tentunya kalian bisa melihat, oh ternyata kalau dari 3 ke 6 itu dikali 2. Dari 6 ke 12 kali 2. 12 ke 24 kali 2. Nah, kalian bisa melanjutkan suku berikutnya. Yang berikutnya adalah barisan dengan aturan dipangkatkan. Nah, bisa dipangkatkan 1, pangkatkan 2, pangkatkan 3, dan seterusnya. Kalau pangkat 2 seperti apa? 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9, dan seterusnya. Nah, kalau pangkat 3 seperti ini. 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Nah, sekarang berikutnya adalah ada yang disebut barisan Fibonacci. Aturannya adalah mulailah suku ketiga. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, coba kamu perhatikan itu. Nah, jadi setelah suku ketiga itu, suku berikutnya adalah penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Gitu. Untuk mempermudah, untuk mendapatkan suku ke N dari suatu barisan bilangan, kita bisa mengeneralkan dengan rumus suku ke N tertentu. Nah, prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan ke-1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya.
Jadi maksudnya kalau U1, U2, U3, U4 itu kaitkan dengan bilangan 1, 2, 3, 4. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Nah, nanti kalau kalian sudah menemukan secara nyata barisan bilangannya seperti apa, nanti kalian bisa menentukan, oh ini aturannya seperti ini loh. Nah, N itu menunjukkan suku ke. Misalnya U1 berarti N-nya 1, U2 berarti N-nya 2, U3 berarti N-nya 3, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kalau misalnya ada 2, 4, 8, 16, berarti U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya adalah 8, U4-nya adalah 16. Nah, kalau kita generalkan, ternyata rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, nanti kalian dengan banyak belajar menemukan barisan-barisan bilangan itu seperti apa polanya. Nah, kalian bisa menemukan rumus suku ke N-nya. Begitu ya. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian paham mengenai pola konfigurasi objek maupun pola barisan bilangan. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.